Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Sipa dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, yang pertama, pengertian kitab yaitu buku, surah kiriman, dan hukum atau peraturan. Sedangkan iman artinya percaya. Jadi, yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Baik, selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah. Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat, kedua, kitab Zabur, ketiga, kitab Injil, dan keempat, kitab Al-Quran. Nah, anak-anak, selanjutnya macam-macam kitab Taurat dan Nabi yang menerimanya. Kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, nama-nama kitab dan nama-nama nabi itu patut diingat ya. Selanjutnya yaitu kita bahas satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai, dan nama Taurat adalah berarti hukum dan syariat. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud untuk Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Anak-anak, kita bahas kitab selanjutnya. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil sendiri itu berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita akan munculnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya berupa kitab-kitab untuk pedoman hidup umatnya. Nah, diyakini dalam hati contohnya adalah mengakui adanya kitab-kitab Allah, diucapkan dengan lisan contohnya membaca syahadat, dan diamalkan contohnya adalah membaca kitab Allah atau Al-Quran. Baik, selanjutnya, perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci. Tiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Selanjutnya yaitu berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya. Berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang terakhir, perilaku orang beriman kepada kitab Allah adalah tunduk kepada
hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya kita bahas hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mendapat petunjuk Allah. 2. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ganjaran. 3. Akan mendapat kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. 4. Memberikan kemantapan dalam menjalani keislaman. 5. Dapat terlepas dari kesesatan. 6. Menjadikan manusia tidak kesulitan, kehidupan manusia menjadi aman, tentram, damai, dan tentunya sejahtera, khususnya Al-Quran. Yang terakhir, hikmah beriman kepada kitab Allah adalah mendapat ilmu pengetahuan yang luas. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab 3 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.